Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TJJ Garasiku. Hari ini kita sedang camping di Savana Camp di daerah Megamendung, Bogor. Sekaligus di kesempatan kali ini kita akan review tempat camping ini, Savana Camp. Nah, untuk lokasi spot camping yang saya pilih kali ini adalah yang di paling atas, camper van, dan di sini hanya ada satu spot saja. Dan view-nya langsung menghadap ke Gunung Gede Pangrango. Dan kalau malam di sini pas banget untuk lihat city light. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita akan review lengkap dari camping ground Savana ini. Kita akan mulai dari pintu gerbangnya ya, yang ada di bagian paling bawah sana. Kita langsung ke sana saja ya, supaya nanti lebih jelas urutannya. Nah ini kita sudah sampai di pintu gerbang dari Savana Camp ya rekan-rekan ya. Di sini untuk pintu gerbangnya. Selamat datang di Savana Camp. Ini jalur dari arah bawah Megamendung, Bukit Citamiang dari sini. Tanjakannya lumayan terjal ya, naik. Kemudian ini dari rumah pengelolanya dan penjaganya, ada warungnya juga. Dan di sini untuk tanjakannya lumayan tinggi ya rekan-rekan ya, ke atas. Ini adalah ke spot camping paling atas, camper van ya. Tanjakannya juga lumayan tinggi dan rekan-rekan harus sedikit untuk kendaraan seperti mobil harus benar-benar fit ya ke atas. Oke ya, dan ini adalah jalan masuk ke area Savana Camp ya. Di sini ada lokasi untuk parkir beberapa motor. Di sini juga bisa sebelah kanan. Kemudian ini ada akses ke atas, ini ke toilet ya rekan-rekan ya. Toilet ada 4 pintu. Kemudian di sini ada bisa untuk parkir motor, parkir mobil, dan di sana adalah untuk musola ya. Itu musolanya cukup sederhana tapi cukup memadai lah untuk kita sholat dan beribadah. Sekarang kita lihat untuk toiletnya ya. Kita naik dari sini saja langsung ke atas. Cukup curam rekan-rekan ya, dan agak licin karena tanah ya. Nah seperti ini untuk toilet di blok bawah. Untuk bangunannya semi permanen. Kemudian untuk klosetnya kloset jongkok, ada lampu. Kemudian kloset jongkok semua ini rekan-rekan ya, seperti ini. Cukup memadai untuk kita bersih-bersih ya di toilet. Di sini ada tempat duduk untuk nyantai, ada penutup atasnya juga. Nah dari atas ini kita bisa lihat ya, itu tadi jalur masuk, itu kantor pengelola. Kita bisa naik ke sini mobil ke arah camper van spot yang posisi bawah. Di sini bisa muat lumayan banyak ya, bisa 3 mobil atau 4 mobil masih bisa. Kemudian tendanya tinggal berjejer ya di bagian depan. Nah spotnya di sini juga view-nya langsung ke Gunung Gede Pangrango. Kemudian dari toilet tadi ini ada akses naik ke trap atas. Jadi kalau di Savana Camp itu modelnya berundak-undak ya, seperti itu. Kemudian dari bagian atas ada aliran air ke bawah. Jadi jangan takut untuk kehabisan air ya di sini ya. Airnya banyak banget dan melimpah. Dari area spot camping camper van yang bawah ini ada akses naik. Anak tangganya agak lumayan terjal ya, naiknya ke atas lumayan tinggi. View-nya keren banget rekan-rekan ya dari sini ya. Yuk coba kita lihat dari sebelah kanan ya. Oke rekan-rekan ya, ini dari spot trap kedua. Ini kalau kita lihat lokasi camper van-nya lumayan datar. Kemudian view-nya langsung ke Gunung Gede Pangrango. Cuma kalau dari posisi bawah di sini agak ketutup sama pohon-pohon yang ada di depan ya. Kemudian di bagian bawah juga ada tempat duduk ya. Disediakan tempat duduk untuk nyantai sambil memandang Gunung Gede Pangrango. Nah ini untuk trap atasnya lagi banyak banget rekan-rekan ya untuk bagian trapnya. Untuk jalurnya ini naik ke atas. Nah, di sini langsung ada trap ketiga ya. Nih. Jadi di sini nggak ada nomor kaflingnya.
nggak ada nama kafling, nggak ada nomor kafling, jadi langsung kita bisa langsung booking. Tinggal nunjuk aja ya rekan-rekan ya, tinggal nunjuk mana yang mau jadikan lokasi camping. Dari titik yang ini juga masih bagus sih view-nya ya, keren ya, seperti ini. Cuma untuk city light-nya agak ketutup dari bukit yang sebelah kanan ya, sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Tapi yang saya suka dari savana ini, di beberapa titik itu sudah disiapkan stop kontak sama lampu. Jadi kalau malam hari tidak begitu gelap ya. Jarak dari stop kontaknya itu dekat-dekat ya. Tuh, ada lagi. Di sana ada lagi. Di bawah ada lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi jalannya itu bisa lewat mana aja. Ini aliran airnya yang dari atas. Airnya jernih banget ya. Kemudian ini jalurnya. Oke, ini naik ke atas lagi. Ada trap lagi ya rekan-rekan ya. Kalau di bagian tengah-tengah sini trapnya nggak terlalu lebar ya, mungkin hanya sekitar 4 meter untuk ke depannya. Kemudian ini ada jalur ke atas lumayan rapi ya. Kanan kirinya ada pepohonan, jadi lebih rapi. View-nya tetap Gunung Gede terlihat jelas ya di sini ya. Nah ini kalau kita lihat dari spot trap tengah, ini semakin ke atas akan semakin curam ya. Naiknya itu tinggi, tapi untuk trapnya nggak terlalu luas. Nah ini kita coba naik lagi ya. Di sini juga lumayan bagus nih rekan-rekan ya, untuk tenda-tenda yang tidak terlalu besar atau tenda Vilek 13 juga bisa melebar. Ini jalur ke atasnya. Tapi untuk jalur ini memang harus hati-hati ya rekan-rekan ya untuk naiknya, karena rumput kalau basah ini akan licin ya. Naik. Nah ini ada trap satu lagi. Ini hanya sekitar 3 meteran lebarnya. Dan ada stop kontak dan lampu. Di sini banyak banget ya stop kontak dan lampu. Nah ini view-nya juga keren di sini. Cuma untuk lokasi-lokasi tengah di sini nggak bisa camper van ya. Kita parkir mobil atau kendaraan atau motor di bagian bawah. Kemudian nanti kita harus angkat barang ke bagian tengah ini. Baik, kita lanjutkan ya. Kita naik lagi ke trap selanjutnya. Ini aliran air yang dari atas. Jernih banget ini rekan-rekan ya airnya. Dingin, mantep. Nah ini untuk yang 3 dari atas ya. Trap 3 dari atas. Kalau dari bawah banyak banget trapnya. Tuh dari bawah. Kalau kita hitung berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trap ke-6 ini ya. Trap ke-6 dari bawah. Nah di sini susahnya, ini agak lebar, tapi susahnya di tengah ada batu. Ini ada batu ini ya. Tapi di sini view-nya mantap. City light-nya lebih luas daripada yang di bawah. Dan Gunung Gede Pangrango juga terlihat jelas ya dari sini, mantap. Rumputnya juga terawat ya untuk trap-trap yang di tengah ini, seperti ini. Jadi buat nyantai, buat nongkrong, buat mendirikan tenda, oke banget. Dan ini untuk tanahnya juga datar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke trap nomor 2 dari atas ya. Nah ini tenda kita juga Vilek 13. Kemarin anak-anak 3 orang ikut di sini sama Raffi sama temennya ikut di sini. Jadi kita bawa tenda Vilek 13 juga. Nah ini untuk bagian atasnya ya. Ini lumayan luas rekan-rekan ya. Ke depan itu bisa 6 meter ya. Tuh. Tenda Vilek 13 masih bisa pakai extension flysheet, kemudian talinya juga masih bisa ditarik ke depan. Jadi menurut saya sih ini lumayan untuk tenda-tenda besar, bisa di sini. Untuk parkir bisa di lokasi camper van yang tempat kita itu, di situ camper van
Dan di sini bisa pakai tenda satu lagi. Kemudian di sebelah kanannya ini juga cukup luas ya. Ini kalau tenda kecil-kecil bisa muat sekitar 4 ya. Di ujung sana masih ada, di sini masih bisa. Kemudian akses lampu dan colokan semuanya ada ya. Di sana aja 1, 2, kemudian di sini ini untuk colokan listriknya. Ada 4 colokan, kemudian lampu. Oke, kemudian ini untuk trap yang tadi kita naik ke lokasi camper van yang bagian atas, paling atas tadi kita mulai start ya. Di situ jalurnya bisa lewat yang sini. Cuma ini terlalu terjal dan licin. Bisa lewat jalur yang agak landai di sebelah kiri. Nah, di sini tidak undak-undakan, cuma miring pakai batu. Jadi motor bisa rekan-rekan ya, motor dari sana tuh turun sini. Nah, motor bisa langsung parkir di sini kalau boleh. Ya, jadi aman ini. Motor masih bisa akses karena tidak berundak ya. Nih. Oke, kita sampai di bagian paling atas. Dan di sini menurut saya tempat paling oke buat camper van. Buat view-nya juga paling yes. Gunung Gede Pangrango dan City Lake kalau malam itu keren banget. Dari posisi ini tidak tertutup sama pohon-pohon atau bukit di sebelah kanan. Cantik banget kalau dari sini. Nah, untuk lokasi spot camper van paling atas ini, di atas sudah nggak ada lagi ya, nggak ada lagi untuk spot campingnya. Nah, di sini menurut saya sih cukupnya untuk satu mobil seperti ini yang kita pakai tenda roof tent, kemudian pakai awning, pas banget. Kanan kirinya masih ada tempat lapang untuk bakar api unggun atau buat nyantai. Di lokasi ini juga ada lampu ya, jadi nggak gelap kalau malam, lampu. Kemudian stop kontaknya ada di sini, jadi nggak perlu jauh-jauh. Nah, untuk trap bawahnya juga ada stop kontak di bawah, jadi sini fasilitas stop kontak sama lampunya itu bagus banget kalau malam juga tidak gelap. Semalam kita camping di sini terang rekan-rekan ya, jadi nyaman walaupun kanan kirinya itu hutan. Ini kan hutan ya, hutan, sebelah kiri juga hutan, tapi tetap nyaman ya, nggak terlalu gelap banget. Nah, untuk spot camping camper van paling atas ini sebenarnya sudah ada untuk lokasi mobilnya ya. Di sini ada disusun batu kanan kiri, tapi menurut saya ini terlalu mepet ke kanan ya, ke tepi sini. Jadi kalau kita mau pakai roof tent nggak bisa. Tangganya itu nanti di bagian pohon-pohon, jadi nggak bisa. Kemudian roof tent-nya juga nyangkut di pohon itu, jadi kemarin kita geser agak ke kanan ya. Untuk lokasinya sih keren rekan-rekan ya, cuma mungkin memang bagian rumput di belakang sana belum dipotong ya. Kalau dipotong ini pasti rapi. Kemudian bagian tepi-tepi sana juga masih agak berantakan, mungkin ditanami pohon-pohon yang agak keren seperti pohon seperti ini mungkin akan lebih bagus ya. Tapi sejauh ini sih sudah oke banget untuk camping ground ini. Nah, ini Ibu Negara sedang memasak untuk kita sarapan. Selain view-nya yang keren di spot camping paling atas ini, yang saya suka adalah akses toiletnya yang tidak terlalu jauh, cuma di situ ya, jadi dekat banget. Kita nggak perlu naik-naik, kalau kita di tengah itu kan harus naik ya, atau ke bawah, itu lumayan. Nah, ini kalau kita di sini, di area camper van, ini tinggal ke sini aja udah sampai ya. Yuk kita cek untuk toiletnya. Nah, di sini ada 3 pintu ya untuk toilet, dan harus hati-hati akses naiknya ya. Akses naiknya ini masih tanah dan tidak diratakan, jadi masih miring. Jadi harus hati-hati. Nah, seperti ini rekan-rekan ya untuk toiletnya. Ada 3 pintu, ada tempat sampah. Kemudian lebih bagusnya dari yang bawah, ini sudah agak permanen ya. Kalau di bawah tadi kan semi permanen dari kayu. Nah, ini untuk toiletnya lebih bagus sih daripada di bawah. Dan menurut saya sih ini toiletnya masih baru ya. Nih, seperti ini, ada gantungan baju. Kemudian ada klosetnya, kloset duduk. Jadi akan lebih nyaman ya. Seperti ini. Bagus sih rekan-rekan ya, lumayan lah. Tidak istimewa banget, tapi menurut saya sih ini sudah cukup banget untuk kita camping.
Kemudian yang tengah di sini adalah toilet jongkok, gantungan baju, kemudian ada ember juga. Selanjutnya yang terakhir juga kloset. Oh, tidak ada rekan-rekan ya. Yang terakhir ini ternyata hanya kamar mandi saja. Tidak ada klosetnya ya. Tidak ada shower, jadi nggak ada water heater juga. Jadi menurut saya sih cukup lah ya. Karena mungkin di savana ini juga untuk harganya dari camping groundnya, kalau kita camping di sini tidak terlalu mahal, masih terjangkau. Ya sesuai lah ya dengan fasilitasnya. Nah, untuk area camper van bagian atas ini pastikan untuk kendaraan rekan-rekan itu benar-benar fit ya, karena untuk tanjakannya itu lumayan terjal ya, dan untuk jalurnya ini berlumut, jadi licin, apalagi kalau pas hujan. Jadi ya harap berhati-hati saja. Mungkin untuk mobil penggerak depan ini masih bisa, asal bebannya tidak terlalu berat ya. Untuk penumpangnya mungkin turun dulu atau dikurangi bebannya baru naik. Tapi kalau posisi hujan ini akan tambah licin ya rekan-rekan ya. Kemudian di bagian situ ada selokan yang penutup atasnya itu sudah jebol, jadi itu harus hati-hati lagi. Yuk kita lihat. Nah, ini ada satu yang perlu diwaspadai rekan-rekan ya. Di sini ada selokan yang sudah ambles dan besinya juga udah bengkok, jadi kalau lewat jalur ke atas ini harus lebih hati-hati ya untuk mobil. Nih di sini. Nah, dari bawah nanti langsung belok ke kiri. Nah, ini langsung di lokasi camper van paling atas, spot paling atas yang view-nya juga paling keren. Nah, kalau kita lurus lagi, ini adalah jalur menuju ke Savana View Camping Ground. Oke rekan-rekan ya, kurang lebih seperti itu untuk review kita dari posisi bawah dari gerbang. Kemudian fasilitas musola juga ada, warung juga ada, toiletnya juga cukup memadai untuk kita camping. Tidak terlalu istimewa untuk toiletnya, tapi menurut saya sih sudah cukup lumayan. Nah, untuk harga camping di sini nanti saya infokan di deskripsi video, karena saya juga belum bayar, jadi belum tahu untuk harganya. Nah, untuk camping ground di sini booking bisa untuk lokasi camper van-nya mau di atas, yang paling atas ini yang kita pakai, atau mau yang paling bawah ya. Untuk tempatnya ya ada kelebihan, ada kekurangan ya untuk spot camper van yang di atas dan yang ada di bawah. Kemudian yang saya suka dari Savana Camping Ground ini adalah lampu atau penerangan di malam hari. Ini cukup memadai banget, hampir di beberapa spot itu ada untuk lokasi lampu penerangan di saat malam, dan ada stop kontak yang tidak terlalu jauh. Jadi akan memudahkan kita ya. Kalau kita camping malam yang takut gelap-gelapan, di situ sudah lumayan terang ya. Selain kita juga bawa lampu tenda juga. Selanjutnya untuk akses masuk atau jalur ke Savana Camp ini memang beberapa tanjakan itu cukup terjal, tapi untuk jalurnya itu sudah beberapa bagus ya. Jadi ada aspalnya, kalau enggak cornya, jadi enggak ada jalan tanah di jalur ini. Jadi akan aman walaupun hujan, kita tetap hati-hati, itu bisa sampai atas. Kemudian untuk mobil-mobil city car sebenarnya masih bisa ya rekan-rekan ya sampai di lokasi Savana Camp ini. Yang penting mobilnya fit, kondisi mesinnya oke, jadi bisa lebih nyaman, lebih kuat untuk ke tanjakan yang terjal-terjal di jalur ini. Nah, untuk sinyal provider atau sinyal HP, nah saya pakai SL dan Telkomsel. Kalau di sini yang bagus adalah Telkomsel. Telkomsel masih bagus di sini untuk nonton video, untuk streaming, untuk lihat TikTok atau Instagram atau YouTube masih bisa ya. Tapi kalau SL itu barnya penuh, tapi nggak bisa kenceng ya, loading terus. Walaupun buat WhatsApp itu pun loading, ngirim apa gambar atau ngirim pesan itu agak lama ya. Jadi Telkomsel bagus di sini. Kemudian kalau cuaca di sini ya, kalau siang lumayan agak terik ya rekan-rekan ya. Tidak ada pohon di bagian tengah-tengah ini, karena memang terbuka untuk bagian tengahnya. Yang ada pohon di bagian samping-samping. Itu suhunya mungkin sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius. Kalau siang itu kemarin datang juga lumayan panas rekan-rekan ya pas setup dari tenda. Tapi kalau malam di sini lumayan dingin juga. Mungkin suhunya sekitar 16 sampai 19 derajat Celcius. Apalagi kalau pagi dingin rekan-rekan ya di sini ya.
Baik rekan-rekan ya, seperti itu untuk review Savana Camp. Rekan-rekan yang suka pemandangan yang lepas, city lake dapat, pemandangan gunung dapat, rekan-rekan wajib ke Savana Camp ini untuk camping. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Garasiku.